Al-hadithul hadi wal ishrun an-nahyu anil fakhri bil ahsabi wa ta'ni fil ansabi. Hadis yang ke-21 dari 40 hadis-hadis adab nabawi. Larangan daripada berbangga dengan ahsab dan larangan daripada mencela fil ansab. An Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru bil ahsab wa ta'nu bil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyahah. Dari Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ada 4 perkara pada umatku daripada perkara jahiliyah yang mana mereka tidak meninggalkannya. Artinya 4 perkara ini merupakan perkara-perkara yang dilakukan orang jahiliyah tetapi masih dilakukan oleh umatku, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semestinya kada usah lagi ditiru, dibawa perkara jahiliyah itu kalau sudah menjadi seorang muslim. Tapi ujar Nabi 4 ini masih dilakukan oleh umatku, padahal itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan orang-orang zaman jahiliyah. Pertama, al-fakhru bil ahsab, berbangga bil ahsab. Artinya ahsab itu bima fakhiri abaihim, bangga dengan kemegahan-kemegahan orang tua mereka, bangga dengan kemuliaan yang ada pada orang tua nenek moyang mereka. Kaljut misalnya, contohnya seperti pemurah. Orang membangga-banggakan bahwa abahku dulu pemurah, kaiku dulu pemurah. Membangga-banggakan orang tua berani, abahku dulu pemberani, abahku dulu pahlawan, abahku dulu pejuang. Membangga-banggakan kesalihan orang tua, abahku dulu ahli ibadah, kaiku dulu ulama besar. Itu yang dibangga-banggakan. Padahal itu sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang jahiliyah ketujuh macam itu, membangga-banggakan nenek moyang. Wa ta'nu fil ansab, mencela pada keturunan. Mencela keturunan. Kau keturunan orang yang hina, kau keturunan buruh, kau keturunan pembantu. Mencela orang lain yang bersangkutan dengan masalah keturunan. Nah, itu masih sampai sekarang ada. Menganggap orang hina karena keturunannya keturunan orang yang hina dalam segi keagamaan, dalam segi keduniaan, dalam segi pekerjaan. Orang dianggap remeh karena dia keturunan budak. Dia dianggap remeh karena keturunan buruh. Itu dilarang oleh Nabi kita.
Wal istisqa'u bin nujum, yang ketiga istisqa'u bin nujum, menyandarkan hujan dengan bintang. Menyandarkan hujan dengan bintang. Akhirnya bila bintang ini timbul berarti musim hujan. Bila bintang ini timbul berarti musim kemarau. Nah, menyandarkan hujan kemarau dengan bintang. Itu pekerjaan jahiliyah. Umat Nabi kita mestinya kada boleh menyandarkan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wan niyahatu, niyahah. Niyahah itu asalnya adalah raf'us saut bil buka. Ma'a ta'didi mahasinil mayyit. Menangis, nyaring serta menyebut-nyebut kebaikan si mayit. Orang kematian keluarga, kematian orang tua, kematian kawan, lalu dia menangis, menjerit sambil menyebut-nyebut kebaikan yang wafat. Nah, itu pun dilarang juga. Waqal, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Akhrajahu Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menjerit. Di sini an-naihah muannas karena umumnya yang menjerit itu perempuan. Padahal berlaku umum laki-laki kesamanya. Cuma biasanya yang berteriak-teriak menangis si mayit itu perempuan. Ujar Nabi, orang-orang yang menjerit itu karena kematian keluarganya, apabila dia tidak tobat sebelum matinya, idza lam tatub qabla mautiha, tuqamu yaumal qiyamah, artinya tub'atsu min qabriha, dibangkit dari kuburnya di hari kiamat. Dibangkit dari kubur pada hari kiamat, kaina walaiha sirbalun min qatiran, di atas tubuhnya itu orang yang menjerit tadi pakaian daripada qatiran. Asal kata tir itu macam kayak cairan yang hitam. Wadir'un, dan pakaian min jarabin, daripada gatal, penyakit gatalan. Jadi orang-orang yang menjerit kematian keluarganya, kawannya, kalau kada tobat sebelum matinya, kayaknya dibangkit dari kubur, badannya hitam dan penuh dengan gatalan, min jarabin. Itu hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tarjamatu Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Malik, perawi hadis tadi, Abu Malikin al-Ash'ari, sahabiyun, seorang sahabat Nabi. Mukhtalafun pismihi, dikhilafkan orang pada namanya. Ada yang mengatakan namanya Umar, ada yang mengatakan namanya Ubaid, ada yang mengatakan namanya Ka'ab. Yang masyhurnya dipanggil Abu Malik al-Ash'ari. Qala Abu Musa, sahiban Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa gaza ma'ahu. Abu Malik ini menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ikut berperang bersama Nabi. Qala Abu Musa al-Ash'ari, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqada li Abi Malik al-Ash'ari ala khailit talabi wa amarahu an yatluba hawazina hinan hazamat.
Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bagi Abi Malik al-Asy'ari atas kuda yang mengepung, dan Nabi perintahkan Abu Malik al-Asy'ari bahwa mengepung Hawazin ketika Hawazin itu kalah daripada peperangan. Hawazin berperang dengan Nabi, kalah, lari, lalu Nabi menyuruh Abu Malik al-Asy'ari menunggang kuda untuk mengepung mereka itu. Min fawaidil hadis, faidah yang diambil dari hadis tadi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ittiba'il jahiliyyati fima yukhalifuna syari'atana al-gharra'a. Melarang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada mengikuti perilaku jahiliyah pada sesuatu yang menyalahi syariat kita yang mulia. Kalau ada perilaku-perilaku jahiliyah yang tidak bertentangan dengan syariat, itu kada dilarang kita melakukan sesuatu itu. Seperti apa contohnya? Orang-orang jahiliyah itu suka memberi makan orang. Nah itu agama kada melarang, karena itu sesuai dengan syariat. Tapi kalau ada perkara-perkara jahiliyah yang bertentangan dengan syariat, Nabi melarang untuk mengikuti perkara itu. La yajuzu tafakhuru bin nasabi wa ihtiqaru man la nasaba lahu. Tidak boleh berbangga dengan keturunan dan menghinakan orang yang tidak ada keturunan baginya. Bangga keturunan ulama, keturunan nabi, keturunan ini. Macam keturunan apa? Nah, kada boleh itu. Menghinakan orang lain karena keturunan itu kada boleh. La yajuzu tafakhuru bin nasab, tidak boleh berbangga-bangga dengan keturunan, menghinakan orang yang tidak punya keturunan baginya. Keturunan yang mulia itu anugerah Allah. Kalau kita dijadikan Allah keturunan yang mulia, itu anugerah Allah yang mesti disyukuri, bukan dibangga-banggakan. Bukan dibangga-banggakan, mesti disyukuri. Tapi jangan jadi alat untuk kebanggaan. Nabi melarang itu. Nabi melarang. Yaqulul Imam Abdullah ibnu Alawi al-Haddad, berkata Imam Abdullah ibnu Alawi al-Haddad, thumma la taghtarra bin nasabi la wala taqna'u bika ana abi wattabi' fil hadi khaira nabi Ahmad al-hadi ila sanani. Jangan kamu terperdaya dengan keturunan. Jangan terperdaya dengan keturunan. Aku keturunan orang mulia, mau keturunan orang wali, mau keturunan orang ahli ibadah. Jangan terperdaya dengan itu. Dan janganlah kau cukup dengan adalah abahku. Abahku kayak ini, abahku pemurah, abahku ibadah. Jangan tertipu dengan itu. Ikutilah pada petunjuk sebaik Nabi Ahmad al-Hadi yang memberi petunjuk ilas sanani, kepada jalan. Kemudian lagi yang diambil faidah dari hadis tadi, hurmatut ta'ani bin nasab, haram mencela pada keturunan. Pannasu mu'tamanun ala ansabihim, manusia itu diamanahkan atas keturunan mereka. Fala yajuzu lil muslim ayyun kira nasaba muslimin, tidak boleh bagi orang muslim mengingkari keturunan orang muslim lainnya. Aw yadda'iya nisbatan ila ghairi ahli, atau dia mengaku keturunan kepada selain ahlinya. Kita kada boleh mengingkari keturunan orang.
aku jarinya keturunan ini. Ada dalilnya, ada buktinya. Aku udah percaya, nah kada boleh itu. Itu namanya mencela keturunan. Kalau orang sudah menyampaikan bukti bahwa dia adalah nasabnya ini, kita mesti percaya. Kalau kita kada percaya, berarti kita mencela keturunan. Dan tidak boleh pula mengakui keturunan kepada yang lain ahlinya. Aku keturunan anu, padahal kada bujur, nah itu dosa besar. Itu kada boleh. Kita mengakui keturunan padahal bukan keturunan kita, nah itu kada boleh. Hurmatu i'tiqadin naf'i bin nujum wa ghairiha, haram mengikatkan memberi manfaat pada bintang dan selainnya. Ini bila bintang ini hujan hari ini, bila timbul bintang ini musim hujan, seolah-olah bintang yang memberi hujan. Pannafi'ul hakiki, yang memberi manfaat sebenarnya huwallahu tabarak wa ta'ala, Allah tabarak wa ta'ala. Wala yanfa'u ghairuhu, dan tidak bisa memberi manfaat selain Allah. Selain Allah tidak bisa memberi manfaat. Faman i'taqada naf'an bi ghairillahi ta'ala wa tabaraka wa ta'ala faqad asyrak. Siapa mengikatkan, siapa meyakini akan memberi manfaat itu pada selain Allah, faqad asyraka, berarti sungguh dia menyekutukan Allah, jadi musyrik. Menganggap ada selain Allah yang memberi manfaat. Nah, dia menganggap selain Allah yang memberi manfaat. Misal hujan, dia menganggap bahwa hujan itulah yang, bintang itulah yang menghujankan, bintang itulah yang memberi manfaat. Nah itu kalau kita mengikatkan ada selain Allah yang bisa memberi manfaat, maka kita musyrik. Bintang itu hanya sebab, bintang timbul ini sebab musim hujan akan datang, itu boleh mengikatkan bahwa sebab. Tapi yang memberi manfaat sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu etikat. Waqad kanatil arabu taqul, adalah dulu orang Arab berkata, mutirna binawi kaza, kita dihujani dengan bintang ini. Mutirna binawi kaza, kita dihujani dengan bintang ini. Kita dihujani dengan bintang Karantika misalnya, kita dihujani dengan bintang Suraya misalnya. Nah itu orang jahiliyah. Panahahumur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam an dzalik, Nabi kita melarang mereka daripada yang demikian itu. Wa'addahu min aqwalil jahiliyah, dan Nabi menganggap itu dari perkataan-perkataan jahiliyah yang tidak boleh ditiru. Nah itulah beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis tadi. Hurmatun niyahah, haram menjerit. Kalau ada orang mati, kalau warganya ini menangis, berteriak, menjerit, nah itu agama mengharamkan itu. Menangis boleh, tapi jangan sampai batas kepada menjerit. Qala An-Nawawi, mujma'un ala tahrimin niyahah, disepakati ulama mujma'un atas haramnya itu menjerit tadi. Wan niyahatu, bermula niyahah itu, hiya qaulun naihah, ialah perkataan orang yang menjerit, wa wailah, celaka kita karena kematian suami, karena kematian orang tua, celaka kita, binasa kita, wa hasrata. Itu kalimat-kalimat menjerit. Kalau kita kematian keluarga atau ada orang kematian keluarganya, lalu dia, hancur kami, runtuh kami karena abah kami meninggal, nah itu masuk dalam menjerit. Itu dilarang dalam agama kita. Kalau sekedar menangis, mengalirkan air mata, itu dibolehkan dalam agama kita.